Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama letakkan tangan kananmu. Ya. Sama-sama bilang sama saya pagi. Saya akan mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pagi ini. Saya akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri katakan barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Kita percaya bahwa orang yang rindu, Tuhan yang akan memuaskan kerinduan kita. Itu sebabnya biarlah di pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memiliki hati yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Karena setiap benih firman Tuhan yang ditabur di hati kita, itu akan bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus memuliakan nama Tuhan. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, hidup saya harus memuliakan Tuhan, karena untuk itulah kita ada. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah masuk dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33. Bilangan 33, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat pertama sampai dengan ayat 49 ya. Ingat, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidupmu, pakai sosial mediamu, pakai keseharianmu untuk memuji dan memuliakan. Karena hidup itu sementara, ya. Hidup itu sementara. Dalam Bilangan pasal 33, saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat yang pertama sampai dengan ayat 49. Perhatikan firman Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan, ya, orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau tercatat setiap tempat demi tempat, keadaan demi keadaan, masalah yang dihadapi, berkat yang dihadapi, mujizat yang terjadi. Itu Tuhan mau agar tercatat dan diingat. Jadi jangan pernah lupakan perjalanan hidup saudara dan saya dengan Tuhan. Ya, apapun kehidupan kita, ada masalah, ada pergumulan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ingat betul dalam memori kita. Kenapa? Karena setiap hal dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, selalu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Musa untuk dicatat dari tempat persinggahan satu ke tempat persinggahan yang lain. Ada apa di tempat persinggahan ini? Kenapa terjadi seperti ini? Dan sedang apa yang mereka buat? Itu tercatat semua. Tujuannya satu, supaya bangsa Israel dan keturunan-keturunan tetap terus hidup memuliakan Tuhan, melihat sejarah yang terjadi, pengalaman hidup yang terjadi, untuk tetap terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam hidup kita pun seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa apapun kita hadapi, jalan-jalan yang pernah kita lewati, masalah yang pernah kita gumuli, bahkan pertolongan Tuhan yang pernah kita lihat, jangan pernah lupakan. Ketik di kolom komentar, saya nggak pernah boleh lupakan perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Amin. Justru perjalanan hidup kita dengan Tuhan yang membuat kita kuat. Oh iya ya, kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini pun saya percaya Tuhan tolong saya. Oh iya, kemarin Tuhan lawat suami saya, maka hari ini kalau suami saya jatuh, Tuhan masih bisa tolong dia. Begitu dong. Sehingga nggak ada orang-orang yang bilang, aduh saya udah nggak kuat pendeta, saya udah capek nih, saya udah nggak bisa nih, udah nggak bisa lah, nggak sabar saya pendeta. Jangan. Karena apa? Karena pengalaman kita dengan Tuhan itu yang membuat kita kuat. Perjalanan hidup kita dengan Tuhan itu yang membuat kita tetap berani melangkah dan berani bertindak. Ya, kita lanjut. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun.
Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Dimulai ayat 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman pada Allah mereka. Ayat 5. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal-Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Ayat 8. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut padang gurun ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara, lalu sampailah di Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Jangan lupa, sebelum ada Elim, selalu ada Mara. Ya kan, Mara di tempat di mana mereka tidak bisa minum. Tapi setelah melewati masa-masa sukar itu, mereka bertemu dengan tempat yang bernama Elim. Di mana Alkitab mencatat dalam Elim itu ada 12 mata air, 70 pohon korma, dan di sanalah mereka berkemah. Jadi ini tercatat, saudara. Ya, bagaimana mereka melihat, waduh di sini susah air nih. Kami nggak dapat minum. Tetapi dalam perjalanan berikutnya Tuhan tolong mereka. Ada berkat-berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Itu tercatat. Sehingga pada akhirnya mereka percaya, kalaupun mereka mengalami masa-masa sukar lagi, mereka ingat, kemarin Tuhan tolong kami kok. Kemarin Tuhan bela kami kok. Kemarin Tuhan pelihara kami kok. Maka hari ini Tuhan pasti pelihara kami. Itulah tujuannya untuk selalu mengingat akan pergumulan dan berkat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Ayat 11. Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Lihat, saudara. Tapi mereka udah punya pengalaman. Kemarin Tuhan tolong kami, gitu kan? Sehingga akhirnya harusnya pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat mereka tetap kuat dan tetap bertahan. Ayat 15. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Hawa. Mereka berangkat dari Kibrot Hawa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Piros. Dan mereka berangkat dari Rimon Piros berkemah di Libna ayat 21. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kaileta. Mereka berangkat dari Kaileta lalu berkemah di Har Syafer. Mereka berangkat dari Har Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat berkemah di Tara. Berangkat dari Tara berkemah di Mitka. Berangkat dari Mitka berkemah di Hasmona. Berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Maserot. Berangkat dari Maserot lalu berkemah di Bani Yakan. Mereka berangkat dari Bani Yakan lalu berkemah di Horgitat. Mereka berangkat dari Horgitat berkemah di Yoptata. Mereka berangkat dari Yotbapta lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber 36. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di Negeb tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor berkemah di Zalmona. Berangkat dari Zalmona berkemah di Funon. Berangkat dari Funon berkemah di Obot. Berangkat dari Obot berkemah di reruntuhan Abarim dekat daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad lalu berkemah di Almon di Blathaim. Mereka berangkat dari Almon di Blathaim berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. 349. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Saudara perhatikan, dari satu tempat ke tempat yang lain.
Dari satu daerah ke daerah yang lain. Bangsa Israel bergerak, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tempat persinggahan demi tempat persinggahan bangsa Israel ini. Tapi jadi pertanyaan selanjutnya begini. Apakah mereka sudah sampai di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya? Belum. Mereka masih berjuang dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun dari perjalanan-perjalanan ini, dari tempat satu ke tempat yang lain, itu ada pemurnian. Sama-sama ketik di kolom komentar, pemurnian. Kenapa dimurnikan? Karena pengujian pemurnian itu akan terjadi dalam perjalanan sesuai dengan waktu yang akan memproses hidup mereka. Demikian pula hidup saudara. Kalau sampai hari ini kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, bukan berarti nggak digenapi. Tapi sedang dalam perjalanan menuju penggenapan janji Tuhan. Jangan ketinggalan gerbong kereta itu, saudaraku. Sehingga akhirnya kita turun hanya di halte-halte dalam perjalanan menuju terminal. Kan kira-kira begitu. Nantikanlah pertolongan Tuhan sampai engkau melihat janji Tuhan di terminal akhirnya. Dalam hal ini bangsa Israel di tanah perjanjian. Jangan turun dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu kita bilang, aduh capek kita. Saya nggak lihat pertolongan Tuhan. Udah saya coba cari yang Tuhan yang lain deh. Mencoba peruntungan yang lain. Saya coba cari jalan pintas. Engkau sedang turun keluar dari gerbongnya Allah. Engkau tidak akan pernah melihat janji Allah digenapi dalam kehidupan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Mereka turun di tengah jalan sehingga tidak mengikuti perjalanan selanjutnya. Perjalanan satu demi perjalanan satu ke tempat yang lain. Tujuan akhirnya itu belum sampai. Yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka akan akhir di sana. Mereka akan lihat janji Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu goalnya. Tetapi kan untuk masuk dalam goal itu ada proses. Sama-sama bilang sama saya, ada proses. Engkau mau melihat kebahagiaan dalam rumah tanggamu, Pak, Bu, ada pembentukan. Ada proses. Engkau mau melihat keberhasilan dalam usaha bisnismu, ada pembentukan, ada proses. Gak bisa langsung instan. Nah, proses itulah yang seringkali maunya di skip oleh anak-anak Tuhan. Udah gak usah lewatin proses lah, Pak. Bisa gak sih langsung pada hasilnya? Gak bisa. Harus ada yang namanya pembentukan, harus ada namanya perjuangan, harus ada namanya proses. Proses itulah menghasilkan, melahirkan orang-orang yang kuat. Seperti saudara. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh skip proses. Sama-sama bilang sama saya mesti hadapi proses hidup saya. Amin. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu pergumulan dari pergumulan yang lain, itu bangsa Israel lewati loh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap bela. Menghadapi peperangan Tuhan berperang, menghadapi kehausan Tuhan beri air, menghadapi kelaparan Tuhan beri makan. Tapi proses itu ada, Pak. Dari satu halte ke tempat yang lain, halte yang lain. Iya kan, saya beri analogi seperti itu. Jadi kalau kita dalam sebuah perjalanan, jangan turun di halte sebelum engkau sampai akhir dalam tujuan hidupmu. Terminal akhirnya itu di mana? Itulah tujuannya. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Jangan turun di tengah jalan. Amin. Jalani. Kalau ada halte satu, masalah satu, halte yang kedua, masalah yang kedua. Jangan turun, lihat aja, jalani saja. Dan berkatakan dalam nama Yesus, aku akan mengakhiri pertandingan sampai aku melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan. Amin. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ada banyak peristiwa yang mereka hadapi. Ada banyak pergumulan, tantangan hidup yang mereka jalani. Tapi ada satu kekuatan, ada satu pengharapan, ada satu jaminan yang ini saya mau bagikan buat kita. Yang karena saya percaya itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran 13 dalam ayat yang ke-21 dan ayat 22.
Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan ayat 22. Perhatikan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu kesusahan dengan kesusahan yang lain. Satu pergumulan dengan pergumulan yang lain. Tapi ada satu jaminan yang diberikan sama Tuhan. Aku berjalan di depan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Umat Tuhan dimanapun kau berada. Letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya. Tuhan selalu berjalan di depan saya. Amin. Izinkan Tuhan berjalan di depan saudara dan saya. Itu yang dihadapi, itu yang dijalani oleh bangsa Israel. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Bangsa Israel adalah orang yang hidup dalam perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Nomaden. Sehingga akhirnya ketika Tuhan berjalan di siang hari dan tiang awan. Berjalan di malam hari dengan tiang api. Mereka ikut jalannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memimpin mereka. Tuhan yang akan mengarahkan hidup mereka. Masuk ke dalam apa yang disebut menjadi janji Tuhan. Sehingga akhirnya mereka harus ikut. Jangan ketinggalan kereta. Kalau Tuhan belok kanan, kau mesti belok kanan. Kalau Tuhan belok kiri, kau mesti belok kiri. Kalau Tuhan diam, kau mesti diam. Berarti ada pembentukan ketaatan di dalam. Jangan mendahului itu. Kalau Tuhan bilang, nah, belum waktunya. Jangan berontak. Kalau Tuhan bilang, nah, ini bukan pasangan hidupmu. Orang-orang muda yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Jangan memaksakan kehendak. Mungkin sebagian kita berkata suami yang sudah menikah, suami-suami istri-istri. Pak, bagaimana dengan saya? Apakah ini kehendak Tuhan? Ya, engkau sudah menikah, engkau sudah diberkati. Hadapi, jalani, itu prosesmu. Tapi ingat, Tuhan berjalan di tengah-tengah rumah tanggamu. Rumah tanggamu hidup dalam anugerah. Berjalanlah. Hadapi kalau ada pembentukan, kalau ada masalah proses itu. Jangan lari. Kalau engkau lari, engkau sedang meninggalkan gerbong Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup. Karena gerbong itu terus berjalan. Tuhan tetap terus berjalan dengan tiang awan dan tiang api. Ketika engkau ketinggalan, engkau tidak ikut lagi jalannya Tuhan. Berjalan. Karena Tuhan berjalan di depan. Hadapi. Jalan. Sekalipun bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masalah ke depan masalah yang lain, tapi ada satu jaminan. Dan itu juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Apapun musim hidup saudara dan saya, dimanapun Tuhan tempatkan hidup saudara dan saya hari-hari ini, masalah apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, saudara dengar, engkau tetap orang yang disertai Tuhan loh. Engkau tetap orang yang disertai Tuhan. Sadari ya. Karena engkau orang yang disertai Tuhan, maka yang pertama, belajar taat. Bangsa Israel nggak boleh mendahului Tuhan. Dia harus selalu berjalan di belakang tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan dan tiang api bergerak, maka mereka membongkar kemah mereka berjalan. Tapi ketika tiang awan dan tiang api berdiam, tidak bergerak, maka mereka harus membuka tenda mereka kembali dan berdiam. Tidak boleh ikut berjalan. Itu bentuk sebuah ketaatan. Jangan mendahului Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu. Tapi pendeta gimana ya? Habis menunggu itu kan sesuatu yang membosankan. Sabar. Gitu loh. Iya kan? Sabar. Kalau engkau belum melihat janji Tuhan dalam digenapi dalam kehidupanmu, sabar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Amin. Nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan bilang nantikanlah Tuhan.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu. Tapi sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan di depan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah taat. Yang kedua, karena Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menyertai kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Maka kedua yang harus kita lakukan, ingatlah. Kemanapun Tuhan bawa saya, itu tempat yang terbaik. Amin. Karena Tuhan yang jalan di depan, saudara dan saya. Tuhan yang membawa. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau belok kanan, maka tempat di kanan itu udah tempat yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan bilang aku mau belok kiri, bawa hidupmu bawa dalam belok ke kiri, maka tempat yang di kiri itu tempat yang terbaik buat kita. Jangan pernah komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bawa saya ke tempat ini? Engkau akan jadi sama dengan bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Komplain, Tuhan kenapa engkau bawa keluar kami dari Mesir? Di Mesir kami makan enak, di Mesir kami begini, di Mesir kami begitu. Tapi sekarang kami kekurangan ini, kami kekurangan itu. Mereka komplain. Kalau engkau mengizinkan Tuhan memimpin hidupmu, kalau engkau mengizinkan Tuhan berjalan di depanmu, ingat, tempat di mana Tuhan membawa engkau itu adalah tempat yang terbaik. Ketik di kolom komentar. Tempat itu adalah tempat yang terbaik. Yes. Dimanapun. Sekalipun tempat itu tempat yang menurut kita adalah tempat yang tidak baik. Tempat di mana engkau mungkin sedang dihianati. Tempat di mana mungkin engkau sedang dikecewakan. Tempat di mana engkau sedang dirugikan. Tempat itu kalau Tuhan bawa kita ke tempat itu adalah tempat yang penting. Mungkin saat ini engkau belum mengerti. Mungkin saat ini engkau belum memahami. Sama seperti bangsa Israel di akhir kisah mereka, mereka akan lihat sungguh dari perjalanan satu perjalanan yang lain, tempat satu ke tempat yang lain, Tuhan merangkai sebuah hal yang indah. Tuhan merekarakakan sesuatu yang dahsyat untuk membuat hidup kita selalu mengucap syukur dalam seluruh perjalanan bersama Tuhan. Ya, ingat. Yang pertama taat. Yang kedua ingatlah kalau Tuhan berjalan di depan, itu adalah tempat di mana Tuhan membawa engkau tempat yang terbaik. Dan yang ketiga, ketika Tuhan berjalan di depan, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, ada orang-orang yang merekakan yang jahat kah, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu kah, selama Tuhan berjalan di depanmu, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan kita terlebih dahulu. Selama engkau mengizinkan Tuhan berjalan di depanmu, maka semua yang akan bertemu dengan itu akan berhadapan terlebih dahulu dengan Tuhan. Makanya jangan berjalan di depan Tuhan, izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Tuhan di depan saya di belakang Tuhan. Ketik di kolom komentar, teman-teman Instagram, Facebook, TikTok, dan Zoom. Tuhan di depan saya berjalan di depan. Karena ketika kita berjalan di depan Tuhan, maka semua yang akan kita hadapi bentroknya, benturannya dengan kita. Tetapi ketika Tuhan berjalan di depan kita, segala sesuatu yang kita hadapi akan berbenturan dengan Tuhan kita. Karena dia berjalan di depan kita, kita ada di belakang Tuhan. Haleluya. Amin. Siapapun dia. Orang yang memencangkan yang jahat sama hidupmu, orang yang mau menyusahkan hidupmu akan bertemu dengan Tuhanmu terlebih dahulu yang berjalan di depanmu. Karena itu izinkan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan sertai langkah kami. Sebelum kau mulai segala sesuatu, keep pray, tetap berdoa. Apapun keadaan hidupmu, tetap doa. Izinkan Tuhan ambil alih segala sesuatu dalam hidup. Izinkan dia berjalan di depan. Kita bilang Tuhan akan meratakan gunung-gunung, dia akan mematahkan palang-palang besi, dia akan membukakan pintu-pintu tebal. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Ketika engkau izinkan Tuhan berjalan di depan. 3 hal ini saya bagikan buat kita. Sadari. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu masalah ke dalam masalah yang lain. Dari satu pergumulan ke dalam pergumulan yang lain. Sadari. Satu hal jaminan dalam hidup kita. Tuhan berjalan di depan kita. Hal yang sama yang dibuat Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Hal yang sama yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Melalui perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan.
Dan kami diingatkan bahwa sungguh Tuhan kami adalah Tuhan yang menuntun kami, membawa kami masuk dalam setiap sesi kehidupan, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap masalah, setiap perjalanan, setiap hari dalam kehidupan kami dengan Tuhan. Sungguh semua merupakan rangkaian yang indah, yang membuat kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Namun bagian kami adalah tetap terus bertahan dengan gerbongnya Tuhan untuk sampai pada tujuan akhir, yaitu keselamatan yang kekal. Kami rindu untuk tetap terus bertahan sampai akhir. Tuhan tolong kami. Biar Tuhan memimpin kami, menuntun kami, mengarahkan hidup kami, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami mengizinkan Tuhan berjalan di depan kami. Karena ketika kami mengizinkan Tuhan berjalan di depan kami, tanda kami harus taat dengan segala yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ketika kami mengizinkan Tuhan berjalan di depan kami, kami tahu Tuhan akan membawa kami ke tempat-tempat yang terbaik buat kami. Sekalipun kami belum mengerti kenapa hal ini menimpa kami, kenapa hal itu terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya tempat di mana Tuhan memimpin, mengarahkan, menuntun hidup kami, sungguh tempat itu adalah tempat yang terbaik. Hari ini kami juga diingat bahwa selama Tuhan berjalan di depan kami, maka segala sesuatu yang akan menimpa hidup kami, terlebih dahulu akan berjumpa dengan Tuhan. Terlebih dahulu akan bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada di depan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan buat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tolong setiap kami untuk kami mengingat akan hal ini. Kami perlu Tuhan setiap hari. Kami perlu mengandalkan Tuhan. Kami perlu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Sebab dunia di mana kami hidup adalah dunia yang semakin jahat. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginan. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang sudah jatuh di tangan si jahat. Kami perlu Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Bapak, Engkau lihat setiap hati yang terbuka. Engkau lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu pagi hari ini secara khusus. Jamah setiap mereka. Sehingga setiap kami semua mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan. Kami diingatkan, kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan. Hamba berdoa, menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dinaikkan di rumah kami masing-masing. Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Kami percaya doa kami didengar, doa kami dijawab Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan yang terbaik dan dengan caramu yang indah. Kau akan menjawab setiap doa kami satu persatu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat kami. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkati setiap usaha bisnis mereka Allah. Berkati setiap ekonomi mereka. Berkati setiap masa muda mereka. Berkati setiap orang-orang muda dalam studi mereka. Dalam mereka mencari pasangan hidup. Bahkan Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada jiwa-jiwa yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka rindu untuk melihat terang itu. Mereka rindu untuk berjalan dalam kasih itu. Hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Biarlah kasih Kristus mengalir. Kasih Allah mengalir pagi hari. Di rumah masing-masing. Di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Karena datang waktunya akan tiba. Di mana setiap lutut akan bertemu. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami, buat provinsi kami, di mana dalam waktu dekat akan melakukan pilkada. Tuhan kami doa di dalam nama Yesus. Biar pilkada ini Tuhan berjalan dengan aman, damai, jujur. Tuhan ambil bagian, Tuhan campur tangan di bangsa kami. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati yang takut akan Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami doa.
Biarlah kota-kota, provinsi-provinsi, daerah-daerah yang ada diberkatilah oleh Tuhan. Bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan, jaga pagar di dalam pagar perlindungan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, kami doa takut akan Allah ada dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa Kapolri, Panglima TNI bersinergi di dalam nama Yesus menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan topang Bapak kami, umatmu Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, sehingga ada hal-hal yang dahsyat, ada tuayan jiwa-jiwa, gereja-gereja Tuhan, hamba Tuhan bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih, menuai jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mungkin tinggal di luar-luar negeri, di bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia, diberkatilah negara di mana mereka tinggal, dan biarlah mereka menjadi terang, mereka membawa dampak untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan ya. Sertai langkah kami ya. Kami percaya ada perkara-perkara dahsyat akan Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan memberkati kesehatan umat Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Yesus Kristus kami tetap sama. Engkaulah pembuat mujizat. Sehingga pagi hari ini mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman. Disembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menyembuhkan kami. Terima dengan iman. Terima kasih buat pagi hari Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada berkat, ada lawatan Tuhan atas kami. Diserahkan sepanjang hari dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara ingat ya, kemanapun Tuhan bawa saudara itu tempat yang terbaik buat saudara. Kemanapun Tuhan arahkan hidup kita, belajar bersyukur. Karena Tuhan tahu tempat yang terbaik. Tuhan tahu apapun yang Dia akan buat, itu Dia akan buat yang indah buat setiap kita. Tetap izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Tetap izinkan Tuhan mengambil bagian dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan tetap selalu ingat, kita harus andalkan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.